Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat datang kembali kita beribadah bertemu lagi di ibadah pagi lawatan Tuhan. Dan sekarang kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Kita sebelumnya memulai dengan berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu kami bisa bertemu kembali di ibadah pagi lawatan Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami, setiap kami agar ibadah ini kami bisa mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang baru. Dan kiranya Engkau juga memberkati bagi pelayan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati beliau agar dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan memulai ibadah hari ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang sudah Dia berikan kepada setiap kita. Karena apapun yang kita lakukan, sebenarnya kita gak akan pernah bisa balas kebaikannya Tuhan. Tapi kita bisa berusaha untuk menyenangkan hatinya. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Jangan lupakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi pada saat kami beristirahat. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini juga Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang minggu ini Tuhan, di dalam setiap kegiatan kami. Engkau arahkan kami di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami senantiasa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam pagi lawatan Tuhan pada hari ini. Dan hari ini kita akan sedikit membahas mengenai bekas luka. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah ada yang saat kecil main lari-larian, atau sedang bermain masak-masakan yang perempuan ya, kemudian terluka dan luka itu sembuh, dan bekas luka itu kita sebut menjadi bekas luka ya. Bisa juga ada yang kena api, bisa juga ada yang terjatuh gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin bekas luka itu bahkan sampai sekarang nih, sampai Bapak Ibu Saudara sudah dewasa atau sudah besar, tetap ada ya. Dan untuk sebagian orang yang pekerjaannya memerlukan atau membutuhkan penampilan, mereka akan berusaha untuk menghilangkan bekas luka ini. Namun Bapak Ibu Saudara, yang terpenting dari seluruhnya adalah dari semua itu bukan hanya bekas lukanya yang hilang, tapi sebenarnya apakah luka itu sudah benar-benar sembuh gitu ya. Nah, kadang dengan adanya bekas luka ini Bapak Ibu Saudara membuat kita mengingat kembali momen-momen pada saat luka itu terjadi. Misalnya momen pada saat kita jatuh, momen pada saat mungkin kita meluncur dari ketinggian sehingga ada bagian yang patah atau bagian yang harus dijahit. Namun ada dua hal yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara pada saat kita terluka dan kemudian sembuh. Yang pertama adalah membuat kita harus lebih berhati-hati, dan yang kedua adalah jangan sampai orang lain juga mengalami hal yang serupa. Sehingga seringkali pada saat kita terluka, kita sering menceritakan itu untuk supaya orang lain tidak supaya orang lain tidak mengalami hal yang sama dengan kita.
ya. Dan dalam kehidupan ini hampir dipastikan bahwa semua orang itu pernah mengalami terluka, terlebih bukan hanya luka di badan, terlebih lagi mungkin pernah mengalami yang namanya perasaannya yang terluka. Misalnya luka karena seseorang pernah ngomong kasar sama kita, ya, atau luka karena kita tidak bisa meraih cita-cita yang kita harapkan gitu ya. Ada kesedihan, ada rasa luka. Kenapa sih saya nggak bisa menjadi apa yang saya mau, ya? Yang lebih lagi mungkin luka karena harus berakhirnya hubungan dengan seseorang, baik itu pada masa pacaran maupun pada saat setelah pernikahan, ya. Nah, luka-luka yang mendalam ini Bapak Ibu Saudara bisa mengakibatkan terjadinya trauma, ya. Kita bisa mengalami trauma, yaitu kita mengalami rasa sakit yang teramat pahit sehingga membuat kita merasa tersiksa, ya. Bahkan pada saat kita mengingat kejadian itu, pada saat kita ingin melupakan kejadian itu, justru kita semakin teringat kepada luka yang pernah kita alami, ya. Namun sesungguhnya melupakan momen pada saat kita terluka itu adalah lebih penting daripada daripada kondisi pada saat itu terjadi. Jadi kita harus dapat melupakan momen-momen luka itu, gitu ya. Ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita pahami, ya. Kenapa? Karena kadang kita bilang bahwa kita lukanya udah sembuh, padahal sebetulnya itu belum sembuh. Nah, selama luka itu belum sembuh, itu tidak bisa disebut dengan bekas luka, karena itu posisinya masih sebagai luka. Nah, sembuhnya luka ini bukan berarti kita lupa kepada momennya, kita bisa tetap mengingat momen itu Bapak Ibu Saudara, namun pada saat kita mengingat momen itu, hati kita bisa stabil, kondisi perasaan kita bisa stabil, kita tetap pada kondisi yang baik pada saat kita mengingat momen itu. Nah, itulah yang dinamakan bahwa luka itu sudah sembuh, ya. Bahwa perasaan kita pada hal-hal yang tidak enak itu sudah bisa kita atasi. Nah, ini yang kita sebut namanya luka yang telah sembuh, dan itu bisa disebut sebagai bekas luka. Nah, di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara ada satu tokoh yang mempunyai bekas luka yang begitu mendalam dan lukanya itu sembuh, yaitu kita pelajari dari kisah Yusuf, anak dari Yakub, ya. Yusuf ini dibenci oleh kakak-kakaknya karena dia sangat disayang oleh ayahnya. Bahkan saudaranya merencanakan untuk membunuh dia, ya. Namun pada akhirnya dia dijual kepada kaum Midian, ya, yang kemudian kaum Midian ini menjualnya dia kepada Potifar, ya. Nah, pada saat itu ada luka di hati Yusuf, ya. Yusuf terluka karena dia dikucilkan dari saudara-saudaranya, dia nggak disayangi oleh saudara-saudaranya, bahkan dia dijual kepada orang lain untuk menghilangkan Yusuf dari kakak-kakaknya, ya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Justru Yusuf yang membela kakak dan orang tuanya. Yusuf yang akhirnya bisa menolong saudara-saudara kandung beserta orang tuanya, ya. Kenapa Yusuf bisa sampai menolong saudara kandung dan orang tuanya ini? Karena dia dapat menata dirinya, karena dia dapat mengalami yang namanya kesembuhan itu. Dia sembuh dari lukanya, sehingga apa yang terjadi di masa lampaunya itu hanya merupakan bekas luka, ya, apa yang pernah dia alami, ya. Seperti kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20, ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sekali lagi kita ulangi, ya. Kejadian 50 ayat yang ke-20, ya.
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Ya, jadi sebenarnya apa sih arti mereka-rekakan itu? Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini di ayat 20 ini dikatakan seperti ini. Kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya, tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan, supaya dengan yang terjadi dahulu itu banyak orang yang hidup sekarang dan dapat diselamatkan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Yusuf telah melupakan apa yang terjadi dulu. Dia tahu bahwa apa yang dulu terjadi itu menyakitkan dia, membuat luka pada dia. Namun dia tahu bahwa Allah mengubah semua itu menjadi kebaikan. Ya, nah sama dengan kita Bapak Ibu Saudara, hal yang terpenting pada saat kita mengalami luka, ya, adalah kita dapat mengampuni, kita dapat memaafkan, kita dapat melupakan kejadian itu. Ya, selama kita tidak dapat mengampuni, selama kita tidak dapat memaafkan, dan selama kita tidak dapat melupakan apa yang sudah terjadi, luka itu akan tetap luka. Dia tidak akan pernah menjadi bekas luka. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita misalnya nih, ya, kita bilang, saya udah maafin dia sih, tapi saya kalau lihat dia masih kesel. Nah, itu kita belum, luka itu belum sembuh. Luka itu masih ada sama kita. Ya, luka itu bisa kita katakan sembuh apabila gak ada lagi kesel di hati kita, gak ada lagi benci di hati kita, gak ada lagi gak suka lihat orang yang pernah menjahati kita di hati kita. Bahkan apabila bisa kita lakukan seperti yang Yusuf lakukan, ya dia bisa melupakan apa yang sudah terjadi, bahkan dia menolong, dia menyayangi, dia membantu orang-orang yang sudah melukai dia. Ya, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita, ya, orang boleh berbuat jahat kepada kita, orang boleh melakukan hal yang tidak enak di dalam diri kita, namun yang harus kita ingat bahwa Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Ya, ini yang harus senantiasa kita ingat selalu, bahwa Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, sehingga apa yang terjadi sekarang ini di dalam kehidupan kita bersaudara, di dalam kehidupan kita berkeluarga, itu adalah karena kebaikan Allah. Ya, sukacita yang kita alami karena kebaikan Allah. Nah, kalau kita sudah dapat mengampuni, sudah dapat memaafkan, sudah dapat melupakan apa yang tidak enak di dalam hidup kita, apa yang tidak nyaman di dalam kehidupan kita, artinya Bapak Ibu Saudara, luka itu sudah sembuh, dan itu boleh kita namakan sebagai bekas luka. Kiranya mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, di saat-saat teduh kita boleh mengingat-ingat kembali apa yang masih membuat kita gak nyaman sama saudara kita, sama teman kita, sama rekan kerja kita. Ya, kita ingat-ingat kembali, bukan untuk membuat kita semakin membenci, tapi untuk kita belajar mengampuni, belajar memaafkan, belajar melupakan yang terjadi. Dan kita tahu bahwa Tuhan senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Kalau Tuhan sudah memberikan hal-hal yang baik kepada kita, sudah selayaknya kita pun berbuat baik kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau ingatkan kami kembali untuk kami boleh melupakan, memaafkan, mengampuni orang-orang yang pernah melukai kami Tuhan. Mungkin luka itu teramat sangat dalam yang kami rasakan ya Bapak. Mungkin bagi kami rasanya sulit untuk mengampuni saudara kami, teman kami, rekan kerja kami untuk luka-luka yang pernah kami terima. Namun kami tahu Tuhan, bukan hanya kami yang merasakan luka itu, mungkin pula di dalam pergaulan kehidupan kami sehari-hari, kami pun pernah melukai mereka, karena kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan Bapa. Namun kami tahu Tuhan bahwa Engkau maha baik di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau mengaruniakan kepada kami berkat yang begitu melimpah. Maka sudah sewajarnya lah Bapa, sudah selayaknya Tuhan, bahwa kami pun
harus mengampuni, harus memaafkan, harus melupakan hal-hal yang tidak baik, dan kami senantiasa berbuat baik kepada saudara kami, baik itu yang pernah melukai kami maupun saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, hal sederhana Engkau ingatkan kepada kami pagi hari ini, namun kami tahu Tuhan, hal yang sederhana itu membangkitkan iman kami yang begitu besar dan membuat Engkau menjadi bahagia apabila kami dapat mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan ketemu kembali pada ibadah VIP hari Kamis jam 7:30 malam dan ibadah raya hari Minggu, ibadah raya umum jam 9 pagi dan ibadah raya Youth jam 10.30 pagi. Sampai bertemu pada hari Kamis dan hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menerima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.